kepental akhirnya. Ya gitu, tadi udah dijawab. Tapi ya bisa, namanya juga si Tejo. Kadang-kadang Tejo itu ya. Sudah kita jawab berkali-kali, sudah kita jelaskan. Dan teman-teman Kristen juga tadi sudah, sebenarnya lucu sih tadi. Susah kali ya, kita berdiskusi dengan teman Kristen, apa yang tertulis dengan apa yang dijelaskan itu kok sangat bertolak belakang, sangat berlawanan. Sampai tadi agak sedikit panas itu kita diskusinya. Berapa orang tadi yang naik. Sampai akhirnya kita bisa temukan loh ya, dari kekristenan sendiri yang mengaku sebagai Kristen, berdasarkan ajaran yang tertulis di dalam Bible, dia itu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Lahirlah sebuah sekte Unitarian atau SSY, Saksi Yehova, atau nanti yang sama pemahamannya dengan mereka berdasarkan dari Bible itu sendiri. Karena dia melihat bahwa di dalam Bible Yesus itu lebih tepatnya seorang nabi, seorang anak manusia yang diutus oleh Tuhan. Yang dia ajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang Esa. Siapa Tuhan yang Esa? Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan juga yang mengutus Nabi Musa. Dan yang mengutus para nabi, Tuhan yang Esa mengutus banyak nabi. Salah satu di antaranya adalah Yesus. Makanya Yesus ketika dia berdialog, berdiskusi dengan orang-orang Yahudi yang sudah begitu banyak para nabi datang kepada mereka, yang tentang ketuhanan sudah dijelaskan oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Apa jawaban Yesus? Yesus nggak pernah ngarang. Yesus ngikutin apa yang diajarkan oleh nabi yang diimani oleh Bani Israel tersebut. Makanya dia berkata, Tuhan itu Tuhan Esa. Dengarlah wahai orang Israel. Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Ternyata ketika ditanya tentang prinsip yang terutama, hukum yang terutama agar manusia itu selamat, Yesus itu nggak berasumsi. Dan dia tidak melakukan sebuah penafsiran sendiri. Dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Yang sudah dikenalkan oleh Nabi Musa di Ulangan 6 nomor 4. Makanya Yesus sepakat dengan orang Saduki, dengan ahli Taurat, dengan orang Yahudi di sana bahwa benar katamu guru, memang dia itu Esa. Salaman dia. Ajaran Yesus tentang ketuhanan itu sepakat dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Tuhannya itu Esa. Lah kalau nanti masuk ke dalam ajaran Kristen yang mengajarkan Tuhan Esa itu malah dituhanin. Inilah yang terjadinya perdebatan yang tidak pernah berujung. Karena berawal dari sebuah doktrin ajaran. Oke. Itu Bang Andi, lanjut. Tentunya pergi. Ya, lanjut Ustaz Hatta. Ustaz Hatta. Monitor Ustaz. Ini akhirnya bisa live juga host, tapi pakai paket data, ngakalin, pusing dari tadi, seru-serunya malah nggak ada rekamannya lagi. Ya, lanjut. Saya barusan juga ngisi pakai data Ustaz. Ternyata memang jaringan wifi lagi masalah di mana-mana. Aduh, mana ini? Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi. Silakan minta permintaan di multi. Tejo sudah kabur Tejo. Jos tadi siapa tuh? Jos Pen sudah malam itu. Sudah malam. Capek-capek ngotot ada oten naik beda pahamnya. Gimana nggak pusing? Jaringan juga. Capek ngotot pakai Bible Yesus Tuhan, ada oten Unitarian, ada oten dari SSY. Kalau Yesus bukan Tuhan, aduh. Aduh, jaringan dia juga bermasalah tadi. Iya sama. Kelek terus. Tapi semangat dia, semangat. Sampai Pak Yusuf juga ikut kabur jadinya. Aduh. Cuman kalau siapa tuh Matete itu, siapa? Matetes? Marubah, pendeta Marubah itu. Memang benar-benar itu bebal kali itu orang udah berapa kali itu. Ini mereka ini kayak robot. Ya beli robot gitu loh. Gak pernah nyambung kalau diskusi. Pendeta katanya S3. Kayak tadi loh si Manung Khalid kan udah jelas loh itu.
apakah roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan? Iya, gitu ya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah roh di dalam manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Bayangin tuh, kira-kira apa ya Itu yang membuat mereka ini nggak jujur gitu loh. kalau ada Kayak pertanyaan iblis satu yang lagi, menyanggil. Bang Andi, pertanyaan satu Ya. lagi dari konsep oten, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kan? Manusia Ya. terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apakah Yesus manusia? Manusia. Berarti tubuh, jiwa, dan roh Yesus manusia. Berarti roh dalam diri Yesus ciptaan Tuhan. Bukan, kata dia. Ya inilah, ada yang mengganjel gitu loh dalam hal kepintarannya dicabut. Jadi hidayah itu nggak ada, belum nongol di sana gitu. Sedikit aja hidayah itu datang pasti, oh iya juga ya. Nah, kalau udah iya, ringan tuh bebannya gitu loh. Berarti iblis sudah tidak lagi bisa mengendalikan, mencabut kepintarannya gitu. Kalau bisa, intinya gini loh Ustaz, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Iya, betul. Bawa-bawa si bungsu lagi. Kacau Bener bener. aja dikasih dewa paling bungsu. Mingkem dia. Ini istrinya siapa ini malam-malam? Siapa ini yang baru nah, silakan. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, silakan. Dari Sulawesi Utara. Ya. Salam kenal dari Sulawesi Utara. Masya Allah, Sulawesi Utara. Manado ngana? Iya, Manado, Pak. Asli Manado. Iya, iya. Tapi Muslim ngana? Ya, Muslim. Muslim, Pak. Oh, Masya Allah. Kota profil saya. Alhamdulillah dari lahir Muslim. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Mbak Iya, atau mau bertanya? Mau terima materi saja, Pak. Enggak, Halo. yang sering seliweran di TikTok saya lewat itu ada mantunya Pak Fauzi. Kirain ini istrinya Pak Fauzinya. Bukan. Istrinya Pak Sukarman ini. Kalau menantunya Pak iya, Fauzi iya. dari Aceh. Istrinya Pak Sukarman. Pak Sukarman kemana Mbak? Ada. Salam ya sama Pak Sukarman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loki mas Sube Sukarman. Ya, Itu Pak Sukarman itu dinas di mana Mbak? di kelautan. Mau ke lautan. Pak Sukarman itu pasti orang Jawa itu. Tapi tidak sih. Ya, salam sama beliau ya Mbak ya. Enggak juga sih. Semangat bertugas. Iya, insya Allah. Jangan sampai lalai. Jaga akidah Islam di sana. Hati-hati kalau ke pasar. Iya, insya Allah. Hati-hati ke pasar beli daging. Kenapa? Dia tahu sendiri di mana dong anak pasar itu ah. Emang Sukarman siapa Bang Handi? Pak Sukarman nih. Itulah. Ini kan istrinya Pak Sukarman. Aduh, Tuh, ada namanya. Pak Indra ini. Pak Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jelas Pak Arif aku udah ketemu Pak Indra, Pak Arif belum. Loh,
kan ketemu kan waktu di itu kan. Video call kan. Sampai Waktu video call kan saya udah tahu Abah Indra kan. ngobrol sampai subuh saya tuh. Aku yang rugi cuman sepintas aja. Iya kan udah ketemu juga tadi ya, Salib. Ketemu tapi sepintas Pak Indra. Enggak lah, sama-sama perawakannya kok, sama-sama badannya kok sama. Nggak lama menghilang, nggak ketemu lagi. Kapan ke Jakarta lagi Pak Indra? Nggak jawab, dia lah yang ngagip dulu. Iya, syukuran Bang. Teman-teman dukung ya channel-channel Ustadz kita nih, Tahta Channel sama Alif Channel ya. Teman-teman ya, misalnya habis ini nanti kunjungi channel-channel Ustadz kita, Tahta Channel sama Alif Channel gitu di YouTube. Jangan skip iklannya, di subscribe, kalau perlu komen, perkenalkan diri di komentarnya, insya Allah dijawab. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, nanti kalau live kan ada notifnya begitu. Itu doang sih yang kami minta, nggak ada yang lain. Tapi kalau mau lagi live neken tuh logo dolar nggak apa-apa. Sekali live kasih $100 kan lumayan, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin tuh wifi-nya Ustaz Tata kan gua lah gitu. Untung ada tadi sih cepat dibetulin. Ustaz jangan mingkem baik katanya Ustaz. Ngomong katanya Ustaz Tata. Ustaz Tata itu kalau nggak ditanya nggak ngomong. Otennya nggak ada kata dia. Enggak, iya. Ustaz, bagaimana cara Ustaz mencegah rayuan setan yang terkutuk Ustaz? Cara menangkisnya gimana Ustaz Alif? Kalau ada pengaruh-pengaruh iblis terkutuk merayu kita gitu loh, gimana cara menangkisnya? Ya kita berdoa lah. Makanya kan dicontohkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya setiap segala sesuatu perbuatan baik itu harus diawali dengan bismillah. Kan gitu. Dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u bil bismillah fahuwa aqta. Maka setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah akan terputus keberkahannya, nanti nggak ada. Gitu. Jadi kayak jadi nilainya itu hilang. Diibaratkan itu lama mengibaratkan seperti kuda yang hilang ekornya. Jadi nggak ada lagi keelokannya kan gitu. Maka di situ kita perbanyak baca bismillah dan kita banyak memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq dan seterusnya. Ada gerunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biye, lanjut Maki. Kita mau dulu ceritanya. Belum piada ku tahu saya. Iya. Hari Rabu sih pagi. Depa. Oh, Arabapi Bang. Arabapi ta, mele pi araba. Alhamdulillah, masya Allah. ternyata macam umum baca bahasa Inggris. Tasih batong nak. Tasih batong nak koy. Bah. Taruh ni malah selalu nanti sedihnya. Oke, Pembuka pala jolo ya, pembuka jolo pala siraman rohani ya. Bagaimana cara menangkis rayuan-rayuan sibilisis yang menggoda orang untuk murtad dengan berbagai cara. Siraman rohani jolo pala ya. Oh iya. Baik. Manang kaje manu do beli tahu sedik teh. Aman suaranya. Doubling. Aman. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quranul Karim Allah memperingatkan seluruh manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussun alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan tentang ayat-ayatku kepada kalian, fawanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah, dikatakan maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ketika di Al-Quran ini kemudian diterangkan betapa Allah menekankan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya. Kaidah Al-Quranul Karim menerangkan, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziban aw kazzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau kata Allah yang mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna atawaffainahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan, yaitu malaikat kami, kata Allah, kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Lalu kemudian mereka, para malaikat, berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain daripada Allah? Mereka orang-orang musyrik pun menjawab, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Kata malaikat, qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menduakan Allah, yang mendudukkan kemudian manusia setara dengan Allah, menjawab, semuanya telah lenyap dari hari ini. Dan mereka yang memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi Al-Quran menggariskan sebuah kaidah, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziban aw kazzaba bi ayati, kata Allah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengadakan kebohongan adalah yang zalim. Nah, sekarang kita ini penggiat dialog atau debat, diskusi lintas agama. Kaidah di dalam Al-Quranul Karim jelas bagi kita terkait dengan kesempurnaan Allah mewahyukan kaidah-kaidah mukjizat kepada para nabi di zamannya masing-masing. Terkait dengan sosok nabi yang datang di tengah kaum Bani Israel, Allah mengatakan, isqalallah ya Isa bin Maryam zkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika iz yaddtuka bi ruhil qudus tukallimun nas fil mahdi wa kahla. Jadi ingatlah ketika Allah berfirman kemudian kepada nabinya, wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau berbicara, kata Allah,
dengan manusia pada masa kamu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan engkau menulis kepadamu hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Jadi Nabi Isa alaihissalam terurai mukjizat dan kemampuan yang dahsyat yang ada pada dirinya itu terjadi karena biiznillah. Al-Quran mengatakan itu. Bagaimana dengan Bible? Ternyata Yesus pun mengatakan, aku tak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33, nomor 22, di situ kemudian Petrus mengatakan orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Elohim untuk melakukan tanda-tanda mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus Kristus, seperti yang kalian tahu. Berarti biiznillah, dengan izin Allah. Nah, sudah terpapar, sudah dijelaskan baik Al-Quran maupun kemudian di dalam Bibelnya saudara Kristen, tapi mereka tetap saja mendustakan. Maka mereka jatuh pada keadaan zalim karena mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Faman azzamu mimman iftara 'alallahil kadziban aw kazzaba biayatih, kata Al-Quran. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka yang mengada-adakan kemudian dusta, mereka kemudian yang akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan ya kepada mereka berupa malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya sering mengatakan agama yang kemudian runut dengan akal itu hanya Islam. Agama yang berkesesuaian dengan kitab sucinya, dengan tindakan dan perbuatan umatnya itu hanya Islam. Apa yang tertulis, didengarkan, dibaca dan dijadikan sebagai pembuktian di dalam sikap beragama. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain, agamanya khususnya agama Kristen, apa yang tertulis di dalam kitab mereka cenderung mereka tidak lakukan, tetapi justru mereka melakukan simbol-simbol keagamaan yang tidak berlandaskan terhadap aturan tertulis yang ada dalam kitab itu sendiri. Saya kira begitu, Bang Handi dan teman-teman sekalian, sebagai pembuka dari kehadiran saya di Komal Bang Arif. Demikian. Masya Allah pembukaannya Bang Jamal. Jadi itu bagaimana cara membentengi diri dari godaan setan yang terkutuk. Bro Gabriel masih mau diskusi lagi atau mau bertanya atau ada topik baru, atau kalau enggak kami kasih topik. Waduh, kabur dia. Kalau penawaran kami bagus loh, mau topik baru, ada bawa topik apa gimana gitu. Kabur malah. Itu teman-teman, kita nggak nge-kick dianya yang turun sendiri. Memang kalau mendengar suaranya Banyuma gemeter sepertinya itu orang. Ada lagi hoten di bawah Bang Arif, dinaikkan. Sebentar, saya undang dulu. Oke. Ini Gabriel ada di bawah. Apa kendala sinyal ya? Silakan naik lagi. Gabriel. Kelvin, naik lagi Kelvin. Delay. Bisa jadi sinyal, bisa jadi kehabisan bahan bakar. Nero. Kan dalam Lanjut mental dulu, Bang. katanya. Lanjut dulu Bang. Dalam mental. Iya.
Kendala mental katanya teman-teman di bawah. Tapi mereka kan punya banyak tipu daya Bang Juma. Baik dengan terjemahannya Bible yang masuk ke Indonesia ini pakai istilah Islam. Terus gaya-gayanya juga, manuver-manuvernya dari door to door. Dan cara diskusinya begitu. Ini kan rawan juga gitu loh. Berbagai cara mereka lakukan untuk menggoda umat Islam agar murtad. Itu loh Bang Juma. Fenomena ini gimana membentengi umat? Iya, baik. Jadi nyata bagi kita ketika Al-Quran mengatakan alladzina takhazu dinahum lahwa walaiban wa garratuhumul hayatud dunya. Nyata bagi kita di keseharian kita senantiasa berdialog, berdebat, berdiskusi. Bagaimana orang-orang ini menjadikan keyakinan mereka, agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi orang-orang seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka beragama, bahkan sekedar untuk mengakui agamanya itu, agama itu mereka malu. Kenapa? Karena landasan dasar daripada keagamaan atau keyakinan mereka, kepercayaan mereka itu tidak berdasar terhadap tokoh yang mereka agung-agungkan. Berbeda mereka yang mengatakan diri mereka sebagai Yudaism, mereka benar-benar kemudian mendudukkan Nabi Musa sebagai tokoh sentral, salah satunya dalam mendekatkan diri mereka kepada pencipta langit dan bumi berdasar apa yang tertulis dalam kitab mereka. Begitu juga kita umat Islam mendudukkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh sentral, di mana setiap uraian, ucapan, dan juga keputusan dan ketetapan daripada beliau terkait dengan apa yang dilisankan dan apa yang dipraktekkan, hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada sesama makhluk, itu kita jadikan sebagai sandaran dalam berperilaku sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Islam yang menjadi pengikutnya. Kalau mereka berbeda, makanya Al-Quran mengatakan alladzina takhazu dinahum lahwa walaiban wa garrathumul hayatud dunya. Orang-orang yang menjadikan ajaran agamanya itu sebagai permainan. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Apakah Anda menyembah Yesus? Iya. Alladzina takhadzu dinahum lahwa walaiban wa garrathumul hayatud dunya. Al-Quran mengurai, maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah litubayyina linnas, sebagai pembawa peringatan supaya mereka kemudian berhati-hati. Neraka adalah tempat yang sangat-sangat menyedihkan dan menyakitkan. Maka Islam diutus untuk sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Mereka menjadikan agama mereka senda gurau. Yesus Tuhan 100%, tetapi juga manusia 100%. Ini apa ini kalau bukan senda gurau? Ini konsep apa ini coba? Yesus sepenuhnya manusia, sudah penuh, berarti tidak ada lagi unsur lain. Tapi sepenuhnya juga Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat kata Allah, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan hari ini, dan karena mereka mengingat ayat-ayat kami. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu?
pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai tidak pemberitaan itu kepada mereka? Sampai. Tapi kenapa kemudian mereka tidak mau menjadikan dasar pijakan itu dalam pola keagamaan, bahwa ternyata Yesus kelak akan mengusir dan mengatakan penjahat orang-orang yang memenuhi kriteria yang seperti diterangkan dalam kitab Matius? Itu disebabkan karena apa? Al-Quran mengatakan alladzina takhadhu dinahum lahwa walaiban wa garratuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim haza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Itu. Apakah Yesus manusia? Ya. Apakah Anda menyembah manusia? Tidak. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya. Yang manusia? Ya. Anda menyembah manusia? Enggak. Menyembah Yesus? Ya. Maria melahirkan manusia? Iya. Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan itu. Oleh karena ini, ketika Bang Handi bertanya, apa yang harus kita jadikan sandaran untuk menghindarkan kita dari diri kita, generasi kita, anak-anak kita, umat Islam pada umumnya? Maka dasar pijakannya kembali kepada akal. Karena Al-Quran mengatakan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmi hudan wa rahma liqaumi yu'minun. Al-Quran sudah didatangkan bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada seluruh manusia. Itulah Al-Quran. Walaqad ji'tuhum bikitabin fassalnahu ala ilmi hudan wa rahma liqaumi yu'minun. Sungguh aku Allah telah mendatangkan Al-Quranul Karim kepada mereka, yang aku jadikan Al-Quran itu sebagai penjelasan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, siapapun yang beriman. Tapi mereka kemudian ketika ditanya, adakah kemudian Elohim Tuhannya Yahudi menerangkan tentang kekristenan? Gak ada. Adakah kemudian Yesus menerangkan tentang kekristenan? Juga gak ada. Ibadah minggu ada nggak? Nggak ada. Tidak bersunat? Nggak ada. Makan babi? Nggak ada. Menyembah Yesus? Nggak ada. Lalu, ya itu tadi, mereka menjadikan agama mereka itu sebagai senda gurau, permainan kata-kata saja. Alladzina takhadhu dinahum lahwa walaiban wa garrathumul hayatud dunya. Mereka menjadikan kehidupan beragama itu hanya sebagai alat doang untuk supaya keren, tampil paten, lo diaceng, mau dibilang so hebat, ajaran Israel, kami ajaran dari Israel, kami ini adalah keturunan Abraham rohani. Ya hanya candaan senda gurau belaka, tapi tak ada dasar pijakan. Beruntunglah kemudian mereka yang hidup pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Rasulullah. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmi hudan wa rahma liqaumi yu'minun. Siapa itu? Nabi Muhammad beserta dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita umat Islam ini harus kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran kemudian memberikan bukti kebenaran. Bukti kebenaran yang terurai di dalam Al-Quran terimplementasi dalam sikap, perbuatan, dan ucapan mereka sehari-hari. Apakah keliru Al-Quran itu menjelaskan tentang mereka, tabiat mereka, karakter mereka, sifat mereka? Tidak. Al-Quran kemudian menyatakan hal yang valid dan tidak ada keraguan di dalamnya terkait dengan sifat karakter orang-orang kafir. Nah, ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana cara kita membentengi diri? Kembali kepada Quran dengan pola akal. Wajib itu hukumnya.
Jangan seperti mereka menjadikan agama mereka hanya senda gurau. Apakah Tuhan itu bisa mati? Enggak. Apakah Yesus bisa mati? Bisa. Apakah Tuhanmu bisa mati? Enggak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Mati enggak dia? Ya, 3 hari doang. Senda gurau. Apakah Tuhan itu manusia dan bukan anak manusia? Ya. Bukan manusia dan bukan anak manusia? Ya. Apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Ya. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Anak Maria manusia enggak? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Tuhan lo siapa? Yesus. Kau nyembah manusia? Enggak. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat muslim, ya Masya Allah, suatu keberkahan kita hidup di negara yang kita cintai ini. Kita diberi oleh Allah kesempatan untuk beragama Islam. Beruntunglah kita ini, dan juga beruntunglah saudara-saudara kita Kristen, sangat beruntung yang kemudian menggunakan akal sehat sehingga dilembutkan hatinya, lalu mendapatkan hidayah memeluk ajaran agama Islam. Karena kalau tidak, baik Al-Quran maupun Bible mereka, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan dan tidak melakukan Torah kehendak Bapa, maka mereka dianggap sebagai penjahat, dan mereka kemudian dijanjikan baik oleh Allah maupun oleh Yesus sendiri untuk diusir ke Jahannam. Mungkin begitu Bang Handi. Silakan ada yang lain barangkali, atau ada oten di bawah, tolong diseret aja naik ke atas, ditarik, ikat kakinya, angkat naik. Angkat naik. Gimana Bang Arif? Diangkat? Sudah ini saya jambak ini. Waduh, langsung di privat. Ya udah, kalau nggak mau naik saya bisukan pepingannya ya. Mungkin panas kalau nggak dibisukan. Tapi ini loh, fenomena yang berkembang dalam hal diskusi itu selalu berpatokan kepada hukum Torah. Selalu mereka hukum Torah gitu. Di Al-Quran juga kita harus mengimani, percaya bahwa pernah ada hukum Torah kepada Nabi Musa. Itu fungsi hukum Torah itu sebenarnya fungsinya untuk apa gitu loh, Bang Juma? Diterangkan di Al-Quran juga, tapi di sebelah juga mengakuinya begitu. Seperti apa kira-kira pendapatnya, Bang Juma? Iya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz anjaynakum min ali fir'aun yansumunakum su'al azab yukattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala min rabbikum azim, kata Allah. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika aku Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang amat berat. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan besar bagi kalian dari Tuhanmu. Ayat selanjutnya mengatakan, dan aku Allah telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan ketetapan berupa Torah, ya, dan aku sempurnakan kemudian apa yang ada pada mereka. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang diatur untuk mereka. Dan Musa kemudian berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat demi ayat kemudian
Allah menerangkan walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Dan ketika Musa datang kemudian untuk bermunajat kepada Allah, Tuhan kemudian berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa." Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhanku." Nabi Musa ketika berbicara kepada Tuhan, Nabi Musa meyakini Tuhan itu ada. Tuhan, aku yakin engkau ada. Tuhan, engkau pasti ada. Tetapi aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu. Tapi kemudian Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak akan sanggup melihatku. Jadi Nabi Musa sebelum mendapatkan ketetapan, terjadi perbincangan antara Tuhan dengan beliau. Singkat cerita, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuzma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, membawa firmanku. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi Musa menerima Torah. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Perintahnya kemudian fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Jadi Nabi Musa setelah menerima perintah Torah, perintah lanjutannya adalah ajaklah kemudian kaummu, suruh kaummu berpegang teguh kepada Torahku itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjelaskan Torah itu hanya diberikan untuk kaumnya Nabi Musa sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Indonesia di Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Hai Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kalian, supaya kalian mempelajarinya, supaya kalian mempraktekkannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini, yang ada pada hari ini, kita semua yang masih hidup di sini." Jadi menurut kitabnya orang Yahudi, Torah itu hanya untuk Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita melihat Ulangan 5 dan juga Ulangan 33, endingnya di sana bahwa Torah itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, kenapa kemudian ada orang-orang Kristen ini berbicara Torah? Kemungkinan besar karena menggenapi nubuatan Kejadian 49. Nomor 27, ketika anak-anak Yakub dipanggil satu-satu, lalu kemudian Yakub meramalkan atau menubuatkan apa yang akan dialami oleh keturunan anak-anak mereka nanti ke depannya. Maka Benyamin dipanggil, "Benyamin, kamu nanti keturunanmu lakunya seperti serigala. Pada pagi hari merampas, kemudian pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya kepada bangsa lain." Paulus kebenaran dia itu mengaku dalam Filipi 3 kalau dia itu adalah orang Ibrani, dia dari suku Benyamin, berarti serigala. Dari sono kemudian kalau kita lihat dari pola yang ada dalam Kejadian 49 tersebut, Paulus Benyamin mengambil Torah lalu memberikan kepada bangsa lain.
Apa buktinya dia mengambil bangsa lain? Dia menguraikan bahwasanya tidak berlaku lagi Taurat itu, tidak ada lagi kemudian Torah dianggap kebenaran di dalamnya. Kata Paulus, jika kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Torah, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Kenapa hubungannya kira-kira? Hanya ada dua kemungkinan. Paulus mengajar kepada orang-orang Yahudi di luar Bani Israel, di luar daripada Yerusalem. Yang kedua, Paulus memang mengakui bahwa dia sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1:15. Artinya terbukti bahwa ketika dia menjual Torah kepada non-Yahudi sebagaimana pengakuannya dalam Galatia 1:15, berarti tergenapi nubuat daripada Nabi Ayub terkait dengan anaknya yang bernama Benyamin. Maka mereka selalu berbicara, Bang Handi, sedikit Torah. Karena kapan mereka melepas diri dari itu, melepas diri dari Torah, maka akan ketahuan belangnya bahwa ternyata memang agama mereka ini bertumbuh dan besar di Roma. Artinya tak ada hubungannya orang Roma itu dengan hukum Torah. Tapi kenapa mereka selalu bawa? Ya, sebagai alat untuk menutupi ajaran perjanjian baru yang sejatinya cakupannya syarat dengan materi-materi atau ajaran-ajaran yang bertalian dengan ajaran politeisme. Coba lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Itu yang sederhana sekali. Lalu lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu sederhana sekali. Lalu lihat Kolose 2 nomor 9. Itu sangat sederhana sekali. Bagaimana mereka menggambarkan sembahan-sembahan mereka itu, ya ketahuan kalau itu politeisme, ajaran Helenisme. Saya kira begitu, Bang Handi. Silakan. Oke, mantap sekali penjelasannya teman-temannya. Ini modal untuk diskusi bahwa Torah itu ya untuk Bani Israel, untuk kaumnya Nabi Musa. Sampai detik ini ya orang Yudaisme masih konsentrasi di sana gitu. Terus terstruktur ke bawah banyak Injil lagi untuk Nabi Isa ini. Kenapa mereka pakai Injil? Iya, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nah, bagaimana dengan Injil yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim? Nabi Isa alaihi salam mengajarkan Injil, mengajarkan hikmah Torah kepada kaumnya. Apakah Injil yang disebutkan di situ adalah Injil yang kemudian tertuang di dalam pemahaman saudara-saudara kita Kristen bahwa Injil mereka lah yang kemudian disebut di dalam Al-Quranul Karim sehingga mereka percaya diri? Tentu tidak. Bukan itu. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa bukan perjanjian baru, bukan, sama sekali bukan. Tapi perjanjian baru adalah rangkaian cerita yang dikumpulkan oleh pewarta yang menceritakan tentang keadaan oknum yang datang di tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan Injil. Terbukti enggak catatan wartawan tersebut terkait dengan apa yang diterangkan Al-Quran? Terbukti. Contoh di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama Filipus. Apakah Filipus juga terkonfirmasi kemudian mengajarkan Injil Allah? Yes. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 8 nomor berapa Bang Suma? Nomor 35. Di situ dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Jadi
Filipus memberitakan Injilnya Yesus, Yesus memberitakan Injilnya Allah. Berarti benarlah kata Quran, Inni Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyan. Berarti betul, Nabi Isa diberi kitab, Yesus memberitakan kemudian Injil Allah. Filipus yang dipanggil kemudian oleh Yesus ke Galilea juga memberitakan Injilnya Yesus. Subhanallah. Nah, apakah Injil yang diajarkan Yesus itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Bukan. Apakah yang diajarkan kemudian oleh Yesus pada zaman penginjilan itu adalah surat-surat Paulus? Bukan. Jadi Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Yesus tidak mengenal kitab Lukas, kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakang. Yesus tidak kenal itu. Yesus tidak kenal. Lalu kenapa ada kitab-kitab itu? Itu adalah rangkaian cerita yang dituliskan, yang disusun, yang dirangkum, yang didapatkan oleh orang-orang yang gemar menulis pada zaman itu. Jadi Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal penulis Matius, penulis Yohanes. Yesus tidak memberikan legitimasi dan validasi dan pengesahan terhadap mereka-mereka ini. Dan pun penulis dari buku-buku tersebut tidak pernah sadar dan tidak pernah menyadari kalau bukunya akan dijadikan sebagai buku suci bagi orang-orang yang gemar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Begitu Bang Handi. Injil yang diterangkan Al-Quran itu bukan Bible yang ada sekarang, tetapi Injil yang diterangkan Al-Quran adalah firman Allah yang kemudian Nabi Isa alaihissalam beritakan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu terbukti lagi ketika wartawan menulis di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Subhanallah. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Masya Allah. Berarti Yesus menerima firman, Nabi Isa menerima firman, dan firman yang kemudian diterima oleh Nabi Isa telah sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga Yesus mengatakan, sampaikan seluruhnya kepada Bani Israel. Isa adalah Rasulullah. Yesus mengatakan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi karena Kristen ini memang bukan pengikut Yesus, mereka adalah pengikut Kristus, ya, maka orang Kristen hari ini harus banyak belajar bahwa ternyata yang mereka ikuti itu bukan anak Maria, sang penginjil, tapi yang mereka ikuti adalah Kristus, makhluk yang keluar dari kubur yang bukan anak Maria. Nah, saya kira begitu Bang Handi, sebagai nutrisi vitamin untuk otaknya si Christian Jupri yang sudah bau ketek mulutnya, gitu. Ya, makasih Bang Juma. Iya. Silakan Bro Jupri mau ditanggapi. Ternyata di sini ada dua Yesus. Silakan. Syukran Bang Arif, panjang umur Bang. Amin ya maju besar. Jup. 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 Saya tidak mau ngomong kalau cuma belum. Udah netek malam ini Jup. Ayo Jupri, diskusi by data lah ya. Ayo. Saya tidak mau ngomong kalau cuma belum berani buka DM saya. Emang apa sih? Makan pisang dulu Jup. Cuma bencong, nggak berani buka DM. Jup. Buka. Paulus aja DM saya, aku nggak buka kok. Kalau di Makassar tuh lagi juga namanya itu lagi itu. Jupa. Iya betul. Pak Andre balik cambang. Laju upe. Nah puji mandre cawiwi si Bang Anu. Senero. Cuma bencong. Nasu pelekok. Ya. Mesias adalah manusia yang datang dalam rupa Tuhan.
Mesias adalah bencong. manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Job. Jumbret. Job. Cuma bencong, nggak berani buka DM. Lucu kau. Job. Mesias adalah Tuhan Yesus. Mesias adalah Tuhan Yesus. Mesias adalah Tuhan Yesus. berarti Mesias adalah Tuhan. Suka-suka kamu, Jum. Mesias adalah Tuhan yang diurapi sama Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Suka-suka kamu, Jum. Tadi katanya Mesias adalah Tuhan Yesus. Buka DM dulu, nanti baru. Kenapa harus DM? Ya loh. Ngapain harus DM sih? Kan ada di sini. Yo DM-nya nggak dibuka loh. Gimana nggak berani buka DM? Untuk apa buka DM? Untuk apa? Oh, head to head. Saya edukasi kamu biar pinter. Edukasi aja di sini. Jangan, kalau di sini kamu banyak bolonya. Kamu nanti nyungsep, kasihan sama bolo-bolomu nanti. Nyungsep Kalau pula. DM saya bisa ngomong bebas. DM apa pula? Kau DM mana ada? Gak ada pun kau DM. Kau DM kemana? Ke DM Pak Bom kali. Bang cuma 01. Kebanyakan 01 banyak duplikatnya. Oke, nanti tak DM ya. Inilah dia. Udah diskusi kita, yuk angkat tema yuk. Semua omonganmu tuh bohong ya, Jum. Loh, apa yang bohong? Sudah keluar dari maksud dan menyimpang. Apa? Contoh. Contohnya ya kamu omongkan semua itu loh. Apa? Sudah menyimpang. Apanya yang menyimpang? Menyimpang. Apa? Dari semua maksud dan tujuan kitab Injil ditulis. Apa yang menyimpang? Tidak ada pun. Saya justru meluruskan. Diskusi aja Bang Jufri, jangan aduh malah tipping di bawah ini Gerunda. Injil Siapa? yang diterangkan si Jufri ini kok masih sempat tipping di bawah ini. Injil yang diterangkan oleh Quran itu fiktif katanya ini. Waduh. Kok fiktif? Sempatnya. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, mana segala firman itu? Mana? Mana? Mana segala firman tersebut? Mana? Injil yang Markus 1 Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah tersebut? Mana? 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 Mana Injil Allah tersebut? Mana? Gak ada. Malah catatan Lukas, catatan Paulus dibilang Injil. Kan aneh. Buku Lukas dibilang Injil, sementara Yesus tidak mengajarkan buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Yesus mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana? 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 Kamu yang kemudian menyimpangkan semua materi yang ada dalam Bibelmu sendiri. Yesus memberitakan segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah Injil, Injil Allah yang Yesus sampaikan seluruhnya kepada murid-muridnya. Mana Injil itu? Mana segala firman tersebut? Mana? Ada? Gak ada, sudah dimakan rayap.
Yang ada sekarang cuman catatan-catatan wartawan doang, surat-surat Ya, kepompong. Kalau itu catatan wartawan, nggak usah kamu baca. Itu kan nangis lagi kan? Ya wartawan itu kan memberikan informasi, Jub. Sudah tahu catatan wartawan. Lah, apa salahnya dibaca? Tapi jangan dianggap firman Tuhan, cuman pemberitaan dari wartawan. Itu itu nggak asli gitu loh. Loh, kata siapa? Kata siapa tidak asli? Itu adalah asli terjemahan dari surat yang ditulis para wartawan. Ini aja loh, Jun. Itu asli. Kata siapa itu palsu? Aku minta Injil yang diturunkan oleh Allah itu mana? Ayo. Kenapa mintanya ke saya, Job? Lah, Nabi Isa itu diberi Injil untuk kaumnya Bani Israel, kok mintanya ke saya, tuyul? Siapa yang memberi Harusnya kau minta kepada umatnya. Hei umat Yahudi, katanya Al-Quran mengatakan dulu ada Nabi diutus di tengah kalian membawa Injil. Mana Injil itu? Tanya sama mereka. Loh, lucu loh, yang berinformasi diturunkan siapa? Lah kan udah jelas terkonfirmasi dalam kitabmu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi karena mereka ini tidak berdaya melawan Romawi, melawan Paulus in the gang, maka catatan-catatan mereka, pemberitaan-pemberitaan mereka itu kalah tenar dari surat-surat Paulus. Maka segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu punah sirna. Yang muncul sekarang ini cuman berita-berita dari wartawan doang. Ayo, tunjukkan yang berinformasi diturunkan. Ayo, sumber informasinya dari situ ya. Job, Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya, jangankan ajarannya, Isanya aja ditolak. Lalu kemudian Isa ketika datang mengajarkan pemberitaan kepada kaumnya. Nabi Isa mengajarkan kepada kaumnya kemudian, dan itu terkonfirmasi dalam Bible. Wartawan mencatat Yesus pernah berkata, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Anda bertanya kepada saya, mana Injil itu? Saya pun bertanya, mana segala firman yang Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya? Mana? Enggak ada Injil yang kayak gitu. Enggak ada berarti. Sementara Yesus diberitakan oleh wartawan Markus. Ketika Yohanes sudah ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah, wartawannya mengatakan itu, surat kabarnya menerangkan. Kisah para pewarta kemudian 8 data 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Sekarang pertanyaan saya, mana Injil Yesus itu? Nggak ada Injil Yesus kok. Nah, diberitakan oleh kitab para rasul, Filipus yang dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Allah, itu juga memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Injil Yesus nggak ada Injil Yesus. Kisah para Rasul 8:35, Job. Loh, itu kan tulisannya sudah. Kenapa kamu ambil dari situ? Wartawan yang mencatat itu, Job, wartawan. Itu kan sudah tidak valid bagi kamu. Kata siapa tidak valid? Itu valid. Tulisan wartawan, Job. Kok kamu kok mengais-ngais dari Cuman situ? ketika saudara mengatakan itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Itu catatan wartawan. Ya, makanya jangan ambil catatan wartawan. Lah, kenapa nggak diambil? Beritakanlah Injil kepada